Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati, Bapak Ibu peneliti Polban, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi singkat, tetapi fokus pada penyusunan proposal BIMA tahun 2025. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit dan garis besar mengenai BIMA, Bapak Ibu. Jadi BIMA kita sudah mengganti laman, jadi Bapak Ibu silakan klik laman Bima Kemdik di saintek.go.id. Ini jangan sampai kebalik Bapak Ibu, kita masih banyak versi yang lama, ada Bima Kemendikbud, ada Bima Vokasi, dan link ini sudah saya share di WAK P3M komunitas. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengklik laman ini, maka tampilan pertama adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah informasi, jadi selama ini kita memang masih migrasi data, dan yang di kanan ketika Bapak Ibu masih punya kendala terkait BIMA, maka Bapak Ibu bisa menghubungi Pusat Bantuan BIMA dengan mengisi link uh, link bantuan ini Bapak Ibu. Ini sudah saya lakukan dan beberapa dosen juga sudah melakukan ini. Nah, kemudian di sini langsung Bapak Ibu ajukan usulan. Ketika ajukan usulan, maka Bapak Ibu diminta username dan password. Username dan password ini adalah username lama pada saat SIM ditabmas, tapi ketika Bapak Ibu lupa atau perlu bantuan di reset ulang, maka Bapak Ibu bisa menghubungi Bu Dewi P3M dengan cara menuliskan nama lengkap, nama prodi, dan NIDN. Saya tunjukkan. Nah, ini karena saya sudah langsung di save username dan password, maka langsung tampil seperti ini, Bapak Ibu. Loh, ternyata gangguan, Pak. Sebentar, saya coba lagi. Wah, ini kita coba. Ya, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Kemudian kita coba, semoga lancar. Ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu jadi langsung menampilkan dashboard pengusul. Dashboard pengusul, Bapak Ibu langsung lihat profil di sini ketika Bapak Ibu Sinta score overall masih 0, maka Bapak Ibu wajib melakukan sinkronisasi. Ini ada berapa icon yang bisa Bapak Ibu klik. Penelitian Bapak Ibu klik, bisa pengabdian juga, tapi yang muncul adalah rekam jejak penelitian dan pengabdian yang didanai dari kementerian, bukan dari P3M Polban. Nah, kemudian ini menurut pengalaman beberapa dosen masih nol, dan pada saat sinkronisasi ini masih lama sekali, gagal berulang kali. Ketika gagal, saran saya Bapak Ibu cobalah di malam hari, itu terbukti bisa Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu karena PPM Bima itu mengacu ke syarat Sinta Score Overall, maka ini harus terpenuhi. Untuk Saintek 300 dan untuk Sosial Humaniora 100. Ini berbeda dengan syarat di PPM Polban yang menurut kami memang lebih berat. Kita menggunakan Sinta Score 3 tahun. Artinya kalau Bapak Ibu sudah memiliki Sinta Score 3 tahun, berarti otomatis memiliki Sinta Score Overall. Atau bisa saya simpulkan, dosen vokasi yang paling banyak eligible seharusnya dari Polban. Karena kita PPM di internal sendiri sudah menerapkan Sintaskor 3 tahun minimal 300 untuk beberapa untuk beberapa skema penelitian. Nah, jadi pastikan ini Bapak Ibu. Nah, setelah ini sudah sesuai apa Sintaskor minimal, kemudian Bapak Ibu bisa langsung usulan. Nah, di sini ada usulan baru, ada info eligibilitas. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Ini bisa langsung dicek. Nah, yang hanya yang aktif mengajar yang bisa mengajukan proposal. Jadi, ketika teman-teman sedang studi, maka di sini ada informasi sedang melanjutkan studi. Nah, seperti ini.
Ya, di sini ada informasi beberapa skema penelitian yang eligible yang bisa kita ajukan. Nah, sebaiknya Bapak Ibu ketika kita sudah memiliki usulan, jangan nunggu proposal jadi, sebaiknya mulailah mengisi atribut penelitian atau PKM yang akan kita ajukan. Di sini prosesnya cukup panjang, Bapak Ibu. Ada 5 tahap, berarti dari mulai judul, pengukuran TKT, target TKT. Ini juga kadang kalau jaringannya bagus, bisa langsung sekali proses. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelompok ruang lingkup dan lain-lain, Bapak Ibu. Jadi kita pastikan tahap pertama ini harusnya bisa selesai dan kita save sebagai draft. Pengusul dosen juga ini pengalaman saya kadang sulit karena jaringan seperti itu. Termasuk pengusul anggota non-dosen. Kita bisa simpan sebagai draft. Nah, saya baru sampai tahap ini, Bapak Ibu. Nah, baik, selanjutnya Bapak Ibu, untuk proposal penelitian itu nanti akan dipandu oleh Pak Singgi sebagai moderator dan untuk proposal PKM akan dipandu oleh Bu Feni sebagai moderator. Bapak Ibu, kita fokus ke proposal karena pengalaman kami bagaimanapun bagusnya substansi penelitian kita, tetapi ketika kita tidak lolos di administrasi, tidak sesuai dengan template, kemudian apa sitasi pustaka, maka sudah kita tidak lolos administrasi. Jadi menurut kami ini sangat penting dan sayang sekali ketika kita hanya gagal karena hanya lolos administrasi. Baik dari saya, sementara cukup, saya persilakan Pak Singgi. Ya, baik. Terima kasih Pak Yakob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, juga para dosen, peneliti, dan guru besar yang hadir dalam pertemuan ini. Saya mohon izin untuk melanjutkan sesi berikutnya, yaitu pemaparan tentang skema penelitian, yang mana nanti setelah saya paparkan ringkas, akan diisi oleh narasumber kita, Profesor Andrianto, untuk menjelaskan tentang bagaimana menulis proposal yang baik, yang sesuai template agar lolos di seleksi BIMA, ya, penelitian BIMA. Saya mohon izin untuk share screen tentang skema penelitian. Baik. Eh, apakah sudah Sudah Pak Singgi, terlihat? tinggal di full screen ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah Pak Singgi. Saya. Baik, Bapak dan Ibu, seperti terlihat di layar, ini adalah program penelitian yang tersedia, yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi berkaitan dengan prosedur di akun atau di website BIMA. Di sini ada dua pembagian dasar dari program penelitian. Yang pertama penelitian dasar, yang kedua penelitian terapan. Penelitian dasar dibagi tiga, ada penelitian pasca sarjana, penelitian dosen pemula, kemudian penelitian fundamental. Dan masing-masing dari golongan ini, dari kelas ini, bisa dilihat rinciannya ada beberapa pilihan yang mungkin. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, apakah dari pilihan yang tersedia, disediakan oleh kementerian, itu semuanya bisa kita eh, pilih untuk kita kirimkan proposal kita. Nah, sebagaimana terlihat pada layar, ini kalau lihat dari nilai maksimum dana yang disediakan lumayan menarik kalau menurut saya. Ya setidaknya kalau dibandingkan dengan yang internal Polban ini masih lebih tinggi lah. Apalagi yang bagian yang paling kanan, penelitian terapan itu untuk yang luarannya prototype, itu bisa kita usulkan untuk jangka waktu 2 tahun, di mana per tahunnya maksimum 500 juta. Ini yang paling besar untuk skema penelitian yang ada. Kemudian yang paling kecil itu adalah penelitian dosen pemula. Ada dua macam, yaitu pemula afirmasi dan kemudian pemula reguler. Nah, yang menarik, ini yang ingin saya tambahkan informasinya,
Yang pemula afirmasi ini tidak mungkin kita pilih sebagai dosen Polban. Nah, nanti alasannya akan saya jelaskan. Demikian juga yang pemula reguler, yang jangka waktunya 1 tahun sama ya dengan yang afirmasi, dengan maksimum dana yang disediakan 50 juta. Alasannya ini, Bapak Ibu. Nah, ternyata dari buku panduan petunjuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terbaru yang sudah dikeluarkan Kementerian, syarat untuk penelitian dosen pemula ini harus berasal dari perguruan tinggi dengan klaster madya, pratama, dan binaan. Sementara Polban masuk klaster tertinggi, yaitu klaster mandiri. Di seluruh Indonesia, politeknik yang masuk klaster mandiri hanya 4. Polban masuk di dalamnya. Di bawah mandiri, saya lupa itu apa, madya ya Pak, atau pratama ya. Kemudian ada madya, kemudian di bawah lagi saya tidak begitu hafal. Seingat saya ada 5 level. Level tertinggi adalah mandiri. Yang masuk mandiri ada Polban, kemudian eh, dari ini eh, Brawijaya, kemudian dari Politeknik Semarang, satu lagi yang di Surabaya, Politeknik apa ya saya kok lupa ya, ada dari Surabaya. Nah ini adalah yang tidak bisa kita pilih. Jadi saya tambahkan keterangan itu dicoret. Tidak mungkin kita sebagai dosen Polban memilih dosen pemula, penelitian dosen pemula. Walaupun seandainya bisa Pak mengisi secara online lewat apa namanya lewat akun Bima, tapi nanti pasti gagal di fase seleksi administrasi. Jadi sayang sekali. Jadi kalau misalnya udah capek-capek bikin proposal, sebagus apapun hanya gara-gara ketahuan kita dari Polban langsung dicoret oleh reviewernya. Yang berikutnya tidak mungkin adalah yang disertasi doktor. Dan kemudian yang kedua, yang berikutnya lagi pendidikan magister menuju doktor. Alasannya adalah dipersyaratkan untuk ini, untuk skema ini, ketua pengusulnya harus sebagai eh, promotor S3. Jadi sebagai promotor S3. Sehingga dua ini tidak mungkin. Sehingga dari eh, semua skema yang tersedia dari akun Bima ini, yang mungkin bisa kita pilih itu kalau dari pasca sarjana adalah tesis magister. Karena Polban memiliki program magister. Sehingga dosen pembimbing itu bisa mengajukan pendanaan lewat jalur ini. Kemudian yang bisa kita pilih juga penelitian fundamental, di mana urutannya yang paling atas itu fundamental reguler, kemudian berikutnya kerjasama antar perguruan tinggi, dan kemudian kolaborasi penelitian strategis. Masing-masing nilai maksimum yang disediakan 150 juta per tahunnya. Jadi kalau kita disetujui 2 tahun, berarti kalau 1 tahun rata-rata 150 ya lumayan jadi 300. Penjelasan detail mengenai aturan dari semua penelitian ini nanti bisa Bapak dan Ibu baca di panduan penelitian yang sudah di-share juga oleh Pak Yakob lewat eh, akun lewat grup WA P3M Polban. Nah, yang paling kanan ini yang paling menarik dan menantang yaitu penelitian terapan ada 2. Yang pertama yang luarannya model, jangka waktunya hanya 1 tahun di mana maksimum pendanaan yang disediakan 250 juta. Kemudian yang paling kanan ini yang lebih tinggi lagi, di mana luarannya berupa prototype. Ini jangka waktunya bisa sampai 2 tahun dengan pendanaan maksimum per tahunnya 500 juta. Nah, syarat di penelitian terapan ini lumayan berat karena kita harus memiliki rekanan mitra dari industri. Nah, demikian Bapak dan Ibu untuk eh, paparan ringkas dari saya mengenai bagan skema penelitian yang mudah-mudahan dengan 1 halaman ringkas ini bisa memberi semangat kepada Bapak dan Ibu semua. Ini ada peluang yang menarik. Mari kita sama-sama tangkap. Semakin banyak teman-teman dosen yang berminat untuk mengajukan proposal, kami dari P3M semakin bangga dan senang. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Andrianto untuk menjelaskan tentang bagaimana membuat proposal Bima yang baik, yang benar, sesuai template dan bisa lolos proses seleksinya sampai didanai. Saya akan stop share-nya dan saya persilakan kepada Pak Andrianto. Monggo.
Terima kasih Pak Singgih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Mohon izin saya mau share. Monggo, Prof. Cek, mudah-mudahan sudah muncul di layar Bapak Ibu semua. Nah, ini saya akan menyampaikan ya. Ya, ini saya hanya berdasarkan pengalaman saya baik sebagai pengusul maupun sebagai reviewer ya. Di ya mungkin sejak cukup lama saya sudah aktif di dulu namanya Simlitapmas, DRPM gitulah ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua untuk dapat ya mudah-mudahan ya kita semua bisa lolos proposal gitu ya. Tapi lebih daripada itu adalah kita harus segera memulai gitu ya. Karena kalau tidak mulai ya waktunya itu terbatas. Terus terang aja sampai saat ini saya juga belum mikir ide apa yang akan mau saya sampaikan nanti untuk proposal. Tapi setidaknya ya masih ada waktu ya bagi kita untuk menyiapkan. Jadi jangan jangan apa namanya jangan putus asa dulu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada beberapa tahap untuk ke pelaksanaan penelitian dan pengabdian di mana pengusulan proposal itu akan diberikan waktu sampai tanggal 7 April 2025 gitu. Nah, langsung saja ke intinya ini ya. Jadi di penelitian yang didanai oleh Ristek Dikti dulu itu ada poin-poin penilaian yang berupa poin administrasi kemudian poin substansi. Jadi ada dua tahap penilaian. Administrasi ada, substansi ada. Kalau administrasi itu ya sifatnya administratif, gitu ya. Kalau substansi ya substansi dari proposal yang Bapak Ibu usulkan. Nah, administrasi itu kadang-kadang cukup apa ya, mungkin bagi yang tidak bisa menerima aturan itu seperti menjengkelkan gitu. Ngapain sih yang gini-gini diatur tuh ya? Tapi percayalah, ikuti saja gitu ya. Kalau nggak kita ikuti, kita bisa gugur. Ya. Jadi kalau untuk administrasi itu syaratnya hanya ada dua. Satu, ikuti template dan jangan coba-coba untuk mengubah template. Ya, template-nya itu apa? Macam-macam ya. Mulai dari uh, apa namanya font misalnya ya, kemudian rata kiri rata kanan nggak usah diubah-ubah lah, nah, nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa ya. Jadi biarin aja template-nya seperti itu, kita ikuti saja ya. Kemudian cara citasi itu juga diikuti. Banyak sekali dulu yang proposal yang mestinya sangat bagus itu, tapi karena cara citasinya tidak mengikuti template kemudian terpaksa digugurkan, jadi gugur di tahap administrasi ya. Oke, kemudian nah, ini penting ya untuk Bapak Ibu ikuti. Nah, template ikuti saja, jangan diubah-ubah. Nah, kemudian untuk substansi itu ada 4 poin pentingnya. Pertama adalah rekam jejak, yang kedua adalah urgensi dari penelitian yang Bapak Ibu ajukan, kemudian metodologi dari penelitian yang Bapak Ibu ajukan, dan referensinya. Ya, jadi ada 4 poin penting di sini. Dan kita akan lihat satu persatu ini ya. Pertama rekam jejak. Rekam jejak ini ada poinnya ini, ada apa namanya, ada bobotnya ini. Ada bobotnya. Jadi untuk rekam jejak ini itu untuk penelitian dasar itu bobotnya ya sekitar 8% gitu ya. Tapi untuk penelitian terapan itu bobotnya sampai 30%. Nah, apa saja poin-poinnya untuk penelitian untuk poin rekam jejak ini ya. Oke, yang pertama itu adalah publikasi ya, kemudian kekayaan intelektual atau buku dari ketua pengusul yang disitasi pada proposal. Jadi ketua ya, ini ketua. Kalau anggota tidak tidak dilihat ketua, karena ketua yang akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Ya, ingat untuk yang terapan ini bobotnya sampai 30%. Jadi Bapak Ibu saya kira harus apa namanya rajin untuk mengupdate ya sintanya Bapak Ibu gitu. Ya. Kemudian untuk poin rekam jejak ini ada aspek relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal. Ini bisa dilihat ya dari judulnya, dari topiknya, juga dari kata kuncinya. Ya, jadi misalnya seorang yang bidangnya revigrasi atau seorang yang bidangnya teknik sipil kemudian mengajukan usulan untuk kelistrikan misalnya, yaitu barangkali relevansinya akan kurang. Berarti poin untuk ini tidak akan maksimal.
Terakhir ada jumlah kolaborator publikasi jurnal internasional bereputasi. Nah, ini bisa dilihat di laman Scopus masing-masing dari ketua pengusul nanti, ya. Jadi biasanya di sini reviewer itu akan melihat jumlah kolaborator itu akan terlihat di sana jumlahnya berapa, ya. Nah, saya sendiri tidak bisa poin maksimum di sini karena jumlah kolaborator saya itu baru mencapai berapa ya, 30 sekian gitu. Nah, beberapa orang itu jumlah kolaboratornya bisa di atas 100 gitu ya. Seperti Prof. Dwi itu saya rasa jumlah kolaboratornya sudah banyak sekali. Ya. Oke. Jadi pertama adalah rekam jejak, ini ada bobotnya. 8% untuk penelitian dasar, kemudian sampai 30% untuk penelitian terapan. Ya. Ini kita harus siasati dengan baik. Jadi ini untuk ini selamat kepada teman-teman yang sudah memiliki publikasi, sudah memiliki kekayaan intelektual, sudah memiliki buku, gitu ya. Nanti akan dicek di poin penilaiannya, biasanya reviewer akan disodori tabel, gitu ya. Kalau bukunya sekian, publikasinya sekian, kekayaan intelektualnya sekian, itu nanti poinnya akan sekian dan seterusnya. Ya. Oke. Lalu yang keduanya adalah urgensi. Urgensi. Ketajaman perumusan masalah, inovasi, kemudian state of the art dan kebaruan, kemudian akurasi peta jalan. Nah, ini ya. Ini nanti ada kaitannya dengan apa namanya template sebenarnya yang digunakan untuk proposal yang kan Bapak Ibu tulis. Nah, perumusan masalah seringkali orang nulis proposal itu lupa ini perumusan masalahnya tidak tajam tapi kemudian kemana-mana gitu ya, jadi terlalu lebar gitu. Nah itu sebaiknya jangan tajam. Jadi untuk menulis tidak usah kita bercerita kemana-mana, ya. Bercerita kemana-mana boleh tapi secukupnya aja, 1 kalimat, 2 kalimat. Selebihnya nanti tulisan diarahkan kepada topik yang kita usulkan. Kemudian inovasi pendekatan pemecahan masalah, nah ini prerogatifnya reviewer itu memang nanti akan melihat. Tapi dengan sajian proposal yang baik, ya, disertai dengan gambar atau diagram yang baik, biasanya ya kalau saya sih suka terpesona dengan yang itu. Kemudian pengusul juga harus bisa menempatkan dirinya itu ada di mana sebenarnya, ya. Proposal yang dia usulkan, penelitian yang dia usulkan itu posisinya sekarang ada di mana. Kemudian kebaruannya itu apa? Itu perlu ditonjolkan. Nah, perlu ditonjolkan. Jadi bagian yang seperti ini biasanya kita berikan penekanan agar dilirik oleh reviewer. Kemudian roadmap. Roadmap ini menyangkut apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan dan apa yang diusulkan terhadap proposal ini. Jadi proposal ini akan melakukan apa, kedepannya apa, dan didahului oleh apa. Nah, itu perlu diceritakan dalam proposal Bapak Ibu semua. Berikutnya metodologi, ya, metodologi. Bagaimana Bapak Ibu bisa menjelaskan metodologi untuk mencapai tujuan penelitian ini dengan baik. Nah, penting di sini ya kadang-kadang metodologi itu juga ditulis ya, beberapa proposal yang saya saya periksa gitu kadang-kadang ditulis normatif saja. Misalnya ditulis metodenya ini studi literatur tapi tidak dijelaskan, ya. Kemudian pengambilan data, ya sudah tahu pengambilan data, tapi perlu dijelaskan pengambilan data yang seperti apa, bagaimana caranya, ya. Kemudian pengelolaan datanya nanti seperti apa sampai didapatkan hasil yang diinginkan. Nah, kemudian nanti reviewer juga akan melihat kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas. Ini kaitannya nanti apa? Kaitannya nanti pembiayaan RAB itu juga akan dilihat. Misalnya apa? Misalnya dalam metodologi tertulis sekian waktu yang akan digunakan atau peralatan ini yang digunakan. Tapi kemudian di RAB tidak muncul atau sebaliknya. Nah, di RAB muncul, tetapi di metodologi tidak muncul sesuatu yang kira-kira akan memunculkan biaya seperti ini. Nah, itu juga akan dilihat, ya. Kemudian untuk yang penelitian terapan itu harus ada dukungan dari mitra, ya. Nanti diwujudkan dengan surat dukungan dan bentuk dukungannya itu macam-macam. Misalnya mau menggunakan hasil riset, nah itu bentuk dukungan juga. Yang kedua misalnya dukungan dana, ya. Itu baik juga, ya, atau dukungan menyertakan karyawan atau pegawai, ya.
atau staf dari mitra itu untuk dilibatkan dalam penelitian misalnya. Itu diwujudkan dalam satu surat pertanyaan dan itu akan memberikan poin tersendiri bagi Bapak Ibu yang mengusulkan. Terakhir adalah referensi. Ya, referensi ini penting ya, penting. Jadi yang dilihat adalah kebaruannya dan relevansi serta kualitas. Jadi misalnya untuk yang kebaruan referensi ini biasanya kalau kita menggunakan referensi yang terbaru 1 sampai 5 tahun terakhir ya, kemudian jumlah referensi yang terbaru itu 80% lebih, biasanya poin kita akan maksimum di sini. Kemudian dari sisi relevansi dan kualitas referensi nanti akan dinilai oleh reviewer. Ini referensi yang digunakan itu berasal dari publikasi apa misalnya, apakah conference, apakah dari jurnal internasional bereputasi dan sebagainya. Nah itu reviewer akan melihat seperti itu. Dan semuanya ini rekam jejak, urgensi, metode, referensi, ini nanti nilainya akan ditotal. Hasilnya berapa itu nanti akan menentukan kelolosan dari Bapak Ibu semua. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saya akan perlihatkan ya. Ini proposal penelitian formatnya sudah diberikan seperti ini. Misalnya judul ya, kemudian ringkasan. Nah, ikuti saja ini. Di sini sudah ada petunjuk. Misalnya untuk ringkasan ini ada urgensi, tujuan, metode, luaran. Nah, ini ditulis saja di sini. Kemudian untuk pendahuluan itu isinya apa? Latar belakang, rumusan, kemudian pendekatan pemecahan masalah, state of the art, kebaruan, roadmap dan seterusnya. Sebenarnya sudah ada di sini, sudah ada petunjuk apa saja yang harus Bapak tulis, Ibu tulis di sini. Kemudian metodologi apa yang kan di sini ya. Dan di metodologi ini nanti misalnya ada juga poin-poin seperti pembagian tugas ya, pembagian tugas di antara tim peneliti. Nah, kadang-kadang semua orang kalau kita tulis tergesa-gesa, semua orang melakukan hal yang sama. Nah, itu pembagian tugasnya kurang baik gitu nanti. Jadi reviewer akan melihat ini pembagian tugasnya ini jelas apa enggak. Tidak mungkin semua orang melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi harus ada pembagian tugas yang baik di situ. Nah, jadi seperti itu ya, karena waktunya terbatas, saya akhiri dulu apa yang saya sampaikan dan saya kembalikan waktunya kepada Pak Singgih. Silakan Pak Singgih. Ya, terima kasih, Prof. Sebelum kita berlanjut ke sesi yang menarik yaitu tanya jawab, kita lanjut dulu ke sesi berikutnya yaitu pemaparan tentang skema pengabdian kepada masyarakat yang juga disediakan oleh oleh kementerian. Dan untuk sesi ini saya persilahkan kepada Bu Feni ya untuk memoderatori dan nanti narasumbernya adalah Profesor Nurholis. Oh ya, mumpung ingat tadi ada request Pak, tadi suaranya kurang keras katanya. Maaf saya kelewat untuk membaca. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan boleh ditulis dulu di kolom pesan message supaya tidak lupa gitu ya. Nanti kita Siap Pak Singgih, bahas siap. di sesi terakhir ya tanya jawab. Bu Feni sudah siap? Iya, Pak Singgih, terima kasih. Minta bantuannya, Pak Singgih. Ya, Boleh slide-nya. share screen ya. Oke, oke, sebentar ya. Saya coba. Saya izin share screen. Ya, kemana ya? Enggak ada ya. Bentar. Share-nya di mana? Oh ini, maaf. Lewat. Ini. Oke, sebentar saya coba share. Bapak dan Ibu apa sudah terlihat yang saya share? Saya Ya, coba sudah, full screen, saya coba full screen ya. Sudah? Apakah masih terlihat? sudah, sudah muncul, Pak Singgih. Terima kasih. Oke, baik. Ya, silakan Bu Fen. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya melanjutkan terkait dengan skema-skema PKM. Seperti yang Bapak Ibu dapat lihat di layar bahwa untuk program pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi 3 basis. Yang pertama berbasis masyarakat, kemudian berbasis kewirausahaan, dan berbasis wilayah. Jadi lebih sederhana nampaknya dibandingkan penelitian. Nah, kemudian dari 3 basis ini yang sangat
terjangkau oleh kita dan memungkinkan sekali untuk diakses lebih luas, itu terutama kepada pemberdayaan berbasis masyarakat gitu, terkait dengan kriteria dan prasyarat-prasyarat yang relatif lebih mudah dibandingkan pemberdayaan berbasis kewirausahaan dan kemudian berbasis wilayah. Nah, kalau pemberdayaan berbasis masyarakat ini kemudian terbagi ke dalam 3 skema. Yang pertama pemberdayaan masyarakat pemula, pemberdayaan kemitraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Di antara 3 ini, yang bisa kita akses sebagai dosen dari Polban yang masuk ke dalam klaster mandiri, itu fokusnya pada pemberdayaan kemitraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Jadi yang bagian pemula itu khusus untuk klaster pemula ya atau binaan gitu, yang maksimal 25 juta tersebut. Nah, kalau untuk eh, klaster mandiri itu mulai dari pemberdayaan kemitraan dan kemudian masyarakat oleh pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Nah, terkait dengan pemberdayaan kemitraan masyarakat yang paling terlihat eh, apa namanya tuntutannya tidak terlalu banyak gitu ya, ataupun kriteria-kriterianya, saya ulas sedikit saja. Eh, untuk prasyaratnya itu juga jabatan fungsional minimal asisten ahli, kemudian S2 ya, itu sangat terjangkau sekali Bapak Ibu. Kemudian Sinta skor juga minimal 50 untuk bidang saintek dan Sosum itu 25. Nah, kemudian untuk jangka waktu mayoritas semua saya lihat itu kurang lebih 1 tahun saja jangka waktunya, 8 bulan sebenarnya ya, persisnya 8 bulan sampai 1 tahun. Walaupun kemudian di beberapa skema seperti kewirausahaan itu bisa berlanjut ya dalam 3 tahun, tapi untuk pendanaannya tetap per tahun gitu. Besaran dananya ini untuk kemitraan masyarakat 50 juta. Ini saya rasa dari sekian tahun untuk PKM ini, pemberdayaan kemitraan masyarakat tuh besaran dananya tidak berubah gitu. Nah, kemudian dari mitra juga tidak terlalu berat ya, satu mitra dengan 2 aspek permasalahan. Kemudian jaraknya sekitar 200 km. Nah, ini kemudian jadi pertimbangan. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail terkait tips dan bagaimana menyusun proposal yang baik akan lebih dijelaskan oleh Prof. Nur. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk kewirausahaan yang menjadi latar belakang tentu adalah bidang kewirausahaan gitu dari pengusulnya. Kalau maaf, yang pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa ya, terutama ini yang belum belum tuntas saya menjelaskan tentang berbasis masyarakat. Yang oleh mahasiswa itu pembimbingnya itu pengusulnya itu pembimbing lapangan gitu. Jadi memang melibatkan mahasiswa yang KKN. Jadi ada syarat-syarat tambahan yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih detail di panduannya. Itu yang terkait dengan pemberdayaan berbasis masyarakat. Kalau yang berbasis kewirausahaan, tadi tambahannya pengusulnya itu harus berbackground kewirausahaan. Jadi lebihnya di sana. Kemudian kalau pemberdayaan berbasis wilayah itu dengan masyarakat, dengan pemerintah ya khususnya dalam hal ini terutama dengan desa-desa binaan yang memang sudah bermitra dengan Polban. Nah, untuk lebih lengkapnya, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk bisa mempelajari lebih jauh terkait dengan tata aturan skema-skema yang ditawarkan program PKM ini. Nah, untuk selanjutnya, ini hanya pengantar saja terkait dengan skemanya, terkait dengan penulisan template dan sebagainya. Saya mohon kepada Prof. Nur untuk bisa menjelaskan lebih detail lagi. Saya persilakan Prof. Nur. Saya stop share dulu ya. Iya, Pak Singgi. Oke, silakan. Monggo, Prof. Nur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar? Ya, Prof. Sudah jelas terdengar, Prof. Ya, Ya, baik. yang Sebelum jelas. saya masuk ke penjelasan proposal, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya rasa penting ya untuk diketahui ya. Jadi di kegiatan PKM DPPM ya sekarang ya, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ya. Jadi berubah dari DRPM ya. Tadinya Direktorat Riset ya. Sekarang dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi DPPM.
Jadi yang pertama prinsip dasar ini ya. Jadi supaya kita memilih topik itu atau memilih judul itu juga sudah sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengabdian masyarakat yang diterapkan di DPPM. Yang pertama adalah berbasis kewilayahan atau sesuai lokasi PT perguruan tinggi. Jadi jarak ya, jarak antara mitra dengan perguruan tinggi itu ada jarak terjauhnya ya. Jadi tidak boleh kita itu terlalu jauh. Nah, ini bisa dibaca di panduan. Kemudian yang berikutnya adalah PKM ini sebisa mungkin merupakan hasil riset. Hasil riset yang sudah dilakukan atau hasil pengabdian masyarakat sebelumnya misalkan dikembangkan. Yang ketiga, merupakan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di mitra. Jadi jangan membuat permasalahan atau kebutuhan yang diada-adakan, padahal itu tidak ada di mitra. Jadi ini pentingnya memilih mitra yang tepat ya, jangan memilih topik dulu baru dicari mitra. Itu sebenarnya keliru sebenarnya. Tapi berpikir itu juga boleh-boleh saja, tapi yang pintar mencari mitranya gitu. Ya jangan kemudian sudah punya topik nyari mitranya keliru. Itu tidak bisa. Kemudian bisa kolaborasi antar perguruan tinggi. Timnya itu sebisa mungkin multidisiplin. Ya, jadi kalau bisa melibatkan dua prodi gitu ya di kita itu lebih baik. Kegiatannya terstruktur, luaran jelas dan dapat diukur. Nanti saya jelaskan di proposalnya. Nah ini yang penting lagi, adanya pemberdayaan dan investasi atau bantuan. Jadi ini perlu pemahaman ya bahwa pemberdayaan dengan investasi itu berbeda ya. Jadi intinya kalau pemberdayaan itu ya lebih memberi semacam stimulus ya untuk dia bisa bergerak lebih baik lagi ya si mitra ini. Sedangkan investasi itu adalah berupa sebuah alat yang kemudian dia bisa menjadikan lebih baik lagi. Ya. Jadi jangan kemudian uangnya itu habis untuk pelaksanaan saja, tapi tidak ada oleh-oleh ya. Kalau saya bilang oleh-oleh ke mitra ya. Jadi mitra itu harus dapat oleh-oleh dari kita ya. Kemudian melibatkan dua mahasiswa ya, minimal dua mahasiswa ya untuk MPKM dulu ya. Dan berkelanjutan, tuntas dan bermakna. Maksudnya apa? Kenapa berkelanjutan tapi tuntas? Ya, artinya program ini sebenarnya bisa dikembangkan, tapi tuntas pada tahun itu. Ya, pada tahun itu untuk hal tertentu tuntas, tapi masih bisa dikembangkan. Ya, nah, jadi kalau misalkan kita memberi PKM-nya berbentuk membuat modul praktikum, misalkan tuntas untuk satu modul itu, ya tuntas. Tapi masih bisa dilanjutkan dengan modul-modul yang lain atau praktikum-praktikum yang lain. Nah ini penting ya pemahaman ini supaya pada waktu nyusun proposal itu mengena. Kemudian masalah seleksi tadi sudah disampaikan oleh Profesor Andrianto. Jadi ada seleksi administrasi, substansi, ya kemudian juga ada visit kalau untuk skema-skema tertentu. Nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian bahwa komposisi yang lolos administrasi itu hanya 29%. Ya, kemudian yang tidak lolos administrasi banyak 34%, yang tidak submit 37%. Tidak submit itu artinya sudah ngisi tapi tidak disubmit. Jadi sepertiga lebih itu sebenarnya hanya sampai dia mengisi judul dan sebagainya tapi dia tidak lengkap sehingga tidak submit. Ya, atau mungkin salah ngeklik dan sebagainya, pokoknya itu tergolong tidak submit. Yang perlu diperhatikan ini adalah tidak lolos administrasi 34%, tinggi sekali. Atau keseluruhannya yang lolos administrasi itu cuma sepertiga. Ya, jadi kalau saya mereview proposal dari DRPM dulu itu ya begitu. Kesalahan terbesar di mana? Kesalahan terbesar adalah di citasi. Penulisan Vancouver stylenya itu keliru. Nah itu langsung dicoret. Proposal sebagus apapun langsung digugurkan. Karena kita sebagai reviewer itu juga didoktrin seperti itu. Ya, tidak boleh kasihan, pokoknya begitu salah coret. Tidak boleh juga karena substansi bagus, Vancouvernya keliru atau citasinya keliru, kemudian dimaafkan, nggak bisa.
Ya, kita tutup mata saja dengan proposal sebagus apapun kalau administrasi salah. Nah, ini yang penting. Jadi pengabdian itu mempunyai dua unsur. Satu pemberdayaan, satu investasi. Ini yang penting harus mewarnai proposal yang kita susun. Kemudian untuk indikatornya, indikator penilaian, kalau kita lihat itu sama semua ya, yaitu melihat rekam jejak, kemudian urgensi pelaksanaan, metode, implementasi teknologi, dan referensi. Perhatikan referensi ini dicentang di sini ya. Kenapa? Karena memang menurut cara pandang pengelola penelitian dan pengabdian bahwa kalau seorang peneliti atau pengusul proposal yang ingin mendapatkan dana ya untuk mematuhi aturan administrasi tidak bisa, maka ya dikhawatirkan nanti itu mengikuti aturan keuangan dan lain-lain juga tidak bisa gitu. Jadi jangan kemudian kok kejem banget dan sebagainya. Logiknya begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalau saya lihat itu urgensinya itu karena dananya itu sangat terbatas dan peserta atau proposal demikian banyak, maka seleksi sangat ketat dan itu biasa ya, sama dengan PKM di mahasiswa itu juga begitu. Baik, kita lanjutkan dengan yang berikutnya adalah bagaimana kita menyusun proposal eh, proposal menyusun proposal untuk PKM. Masih sama ya? Ya, Prof. Ini masih tadi Ya, indikator. kelihatan? Ya, sudah muncul sebagian, Prof. Ini layarnya sepotong. Baik, udah? Kiri kanan udah? Sudah, sudah. Ya, baik. Jadi ini yang kiri itu adalah template-nya yang terbaru. Nanti yang kanan itu adalah proposal yang pernah saya usulkan dan lolos pada tahun 2023. Jadi ada sedikit perbedaan dalam uh, uh, formatnya atau urutannya saja, tapi substansinya sama. Ya. Kita lihat yang pertama adalah di bagian pendahuluan, ya, di template itu di bagian pendahuluan. Ya. Kemudian yang dulu itu ada ringkasan, ringkasan sekarang sudah nggak ada ya. Jadi langsung masuk ke pendahuluan. Ya, jadi ringkasan itu di template yang baru itu sudah tidak ada. Ya, di sini kan nggak ada tuh, langsung pendahuluan ya. Nah, memang waktu itu juga ada yang mengusulkan seperti itu. Ya, tapi di diksi waktu itu masih ada ringkasan. Nah, di ringkasan ini yang paling utama itu adalah atau maksudnya bagian-bagian utamanya adalah analisis situasi. Jadi berikan analisis situasi sesuai dengan kondisi mitra yang sebenarnya. Dan itu diarahkan menuju ke topiknya. Kalau misalkan kita memberi bantuan peralatan praktikum misalkan, atau sarana untuk praktikum, maka tonjolkan bahwa mitra itu mengalami kesulitan di fasilitas praktikum. Ya, di sini kita buktikan dengan gambar-gambar ya bagaimana ruang praktikumnya, bagaimana sarananya ya. Benar-benar harus ditunjukkan ya sebagai bukti bahwa mitra mengalami masalah di bidang sarana praktikum. Kemudian berikutnya adalah persoalan mitra. Persoalan mitra itu diperinci. Persoalan mitra itu apa saja? Ya, di sini saya menyampaikan ada kekurangan modul atau panduan praktikum, kemudian metode pembelajarannya yang belum optimal, yang ketiga guru yang mengampu itu belum menerapkan pembelajaran modern atau metode learning yang terkini. Nah, ini perlu ditulis dengan jelas ya supaya reviewer itu mengetahui ini sebenarnya mau diselesaikan apa, ya, persoalan mitra itu apa. Baru kemudian tujuannya ya.
Dari persoalan itu diturunkan menjadi tujuannya. Ya, tujuannya itu apa? Ya, dulu itu ada kaitannya dengan MPKM, terkait apa dengan MPKM? Ya, kalau sekarang misalkan tidak tertulis di sini MPKM, berarti tidak usah. Tapi kalau kita lihat itu masih ada kaitannya dengan SDGs, kemudian IKU, Astacita, RIRN. Jadi Bapak Ibu juga harus menurunkan ini, ya. SDGs-nya itu yang mana, masuk yang mana, kemudian IKU-nya, kalau ini itu saya masukkan IKU 1, IKU 2, IKU 3, ya, kemudian IKU 5, IKU 7, ya, masuk, ya. Kemudian ada IKU 8, ya. Nah, waktu itu belum ada Astacita dan yang lain saya tidak masukkan. Jadi tergantung tuntutannya. Kalau kita lihat ini tuntutannya adalah SDGs, kemudian IKU, Astacita, ya, untuk bidang RIRN. Ya, itu diambil saja, ya, dikaitkan. Ya. Kemudian dari situ kita bisa menurunkan fokusnya. Ya, fokusnya itu apa saja? Ya tinggal diturunkan. Kalau tadi persoalannya kekurangan modul praktikum, ya memberikan simulator live misalkan untuk praktikum, meningkatkan kualitas pembelajaran, melatih guru. Ya. Nah ini di bagian pendahuluan. Kemudian kita masuk di bagian permasalahan dan solusi. Permasalahan dan solusi. Ini harus diturunkan benar-benar menjadi sebuah permasalahan dan solusi dari persoalan yang nasional, ini saya ambil dari RIRN, kemudian dibuat tabel yang lebih spesifik. Di sini ada permasalahan, kemudian ada jenisnya. Jenis masalahnya itu apa? Ya. Kemudian solusinya. Solusinya juga harus diberikan. Ini adalah solusi. Tabel permasalahan, solusi, dan target luaran. Masalahnya belum tersedianya modul, solusinya merancang dan menghasilkan simulator live, target luaran alat atau modul, dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya adalah indikatornya. Indikator ketercapaian luaran itu juga diperinci lagi. Target luaran misalkan alat, tapi indikatornya apa? Ya. Ya, di indikatornya misalkan modul praktikumnya terwujud dan berfungsi, ya, kemudian diserahkan dengan berita acara-acara terima, kemudian ada hak cipta misalkan. Nah, ini diturunkan, ya, sampai rinci. Nah, track record itu akan dilihat tidak hanya dari referensi yang kita gunakan, tapi juga dari apa yang kita sampaikan di proposal. Nah, saya biasanya memasukkan ya sedikit pamer ke reviewer itu pada bagian sini, yaitu hasil riset tim yang mendukung pelaksana kegiatan yang diusulkan. Jadi ditulis saja tahun berapa kita dapat apa, melakukan apa, baik pengabdian maupun penelitian. Ini dimasukkan semua karena ini akan menjadi eh, semacam pertimbangan bagi reviewer. Kalau ada gambar, sertakan gambar. Di sini saya sertakan gambar tahun 2018, saya sertakan gambar juga tahun 2020, ya, sehingga reviewer yakin, oh ini sudah dikerjakan lama ini, ya, sehingga tahun 2023 ini mestinya alat ini lebih sempurna, lebih bagus. Nah itu yang harus diyakinkan. Kemudian juga bukti-bukti publikasi kita berikan, kemudian bukti hak cipta ya kita berikan ya. Ini untuk meyakinkan reviewer bahwa track record kita memang memenuhi untuk mengusulkan topik yang kita pilih ya. Nah, lanjut ke bagian metode. Ya. Metode penyelesaian masalah mitra bisa juga dibuat dengan diagram tulang ikan atau fishbone, ya. Kita buat seperti ini, ya. Kemudian diterangkan, ya. Kalau gambar saja kadang-kadang tidak jelas, ya, bisa diterangkan, ya. Tapi jangan mengulang apa yang ditulis di gambar itu, diterangkan yang penting-penting saja, ya.
Kemudian juga bagaimana proses evaluasi ini penting. Ya, di dalam proses evaluasi penting disampaikan bagaimana evaluasi program, bagaimana keberlanjutan program itu disampaikan. Selanjutnya di peran dan tugas tim. Ya, di sini masih ada enggak peran dan tugas tim? Masih ada ya di sini ya. Peran dan tugas tim. Disampaikan di sini, ya. Peran dan tugas tim, ya. Ketua, anggota 1, anggota 2, mahasiswa, semua dimasukkan. Ya. Kemudian kalau ada rekognisi bagi mahasiswa, itu juga disampaikan. Di sini masih ada enggak? Ya, sudah hilang ya. Kayaknya sudah hilang, tapi diperiksa Bapak Ibu ya. Nah, gambaran teknologi dan inovasi. Ini masuk ke bagian D, ya, menggantikan potensi rekognisi ini. Nah, di sini karena dulu formatnya beda, itu saya letakkannya itu bukan di bagian D ini, tapi di lampiran. Ini bukan di lampiran, di gambaran iptek tapi di setelah referensi. Ya, kalau dulu itu seperti itu. Nah, ini gambaran iptek dimasukkan semua, ya, gambaran iptek. Ya. Supaya jelas apa yang dilakukan. Ingat bahwa pengabdian itu adalah memberikan hasil penelitian, ya, atau hasil apa yang kita punya ke mitra, ya, bukan melakukan penelitian. Jadi jangan keliru ya, kalau kita memasukkan hal-hal yang sifatnya belum dipastikan atau belum pasti itu nanti masuknya penelitian, ya. Padahal yang diminta bukan penelitian. Ya. Kemudian RAB, ya, RAB-nya ditulis di sini, ya, secara global, ya, RAB-nya. Kemudian daftar pustaka, ya, daftar pustaka ingat menggunakan Vancouver style, ya, Vancouver style yang dipakai, ya, bisa melihat di Mendeley, ya. Jadi jangan menggunakan asumsi sendiri ya, karena Vancouver itu ada beberapa, ya, kalau saya lihat ada beberapa perbedaan ya, tapi mengacu ke Mendeley ya. Jadi dari Mendeley itu bentuknya kayak apa ya, ikutin aja dari situ, ya. Jadi jangan ngikuti Vancouver style yang tersebar banyak di internet, jangan seperti itu. Tapi ikutin aja yang Mendeley itu begini, ikutin itu, ya. Nah, saya kira itu yang penting dari proposal PKM. Kemudian juga jangan lupa menyertakan peta lokasi, ya. Peta lokasinya di mana itu dimasukkan, ya, dengan mengambil dari Google Map. Nah, itu yang penting. Baik, dari saya kira cukup ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Nur untuk uraian terkait dengan bagaimana kita menyusun proposal PKM yang baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Singgi ya. Ya, benar Bu Fen. Jadi kita berdua jadi moderator dan narasumbernya langsung dua profesor nih, Profesor Andrianto dan Profesor Nurholis. Mungkin Ya, mau nanya dulu, pertanyaan pertama ya. boleh nanya dulu saya Arwan, Oh, eh, boleh. Arwan, Sebentar Pak. Pak dengan Pak siapa? Arwan, Pak Arwan. Arwan, Pak Oh, Pak Singgi. Arwan, silakan Pak. Ya, Mhm. saya singkat aja ingin tahu singkatan itu RIAN, Prof Nur apa ya? Saya belum dapat infonya. RIAN, halo, RIRN halo, barangkali Pak. ya, Halo? ya betul. RIRN RIRN. mungkin ya. Nasional. Ya itu apa itu ya? Rencana Dan Induk yang Riset Nasional mengeluarkan itu bisa siapa? di-download mudah sekali Pak. Riset Rencana apa? Induk Riset Nasional. Oh, rencana riset Rencana Induk Indo Riset Nasional. Nasional. Oh ya, RIRN. oke, Ya. ya, ya. Terima kasih, Prof Nur. Sama-sama Pak. Ya. Baik, sudah cukup Pak Arwan? Saya lanjut Ya, dulu ke cukup sudah. pertanyaan Ya, pertama terima tadi kasih. dari Bu Vera ya. Pertanyaannya ini kalau kita mengajukan proposal 2 tahun jangka waktunya, itu nanti penulisan jadwal penelitiannya itu apakah ditulis untuk tahun pertama itu
dari bulan Juni sampai Desember dan tahun berikutnya Januari sampai Desember. Atau di 2 tahun itu full 12 bulan, 12 bulan gitu ya. Sehingga totalnya jadi 24 bulan. Nah, mohon arahannya. Terima kasih. Monggo, mungkin Prof. Nur atau Prof. Andrianto yang menjawab. Ya, baik. Kayak Ini jadwal, Pak. dari saya ya. Terima kasih atas pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Admi ini ya. Jadi Ya, kalau untuk yang tahun pertama itu sudah ditetapkan ya, bahwa pelaksanaannya itu mulai bulan Mei itu ya, atau Juni itu ya. Nah itu berarti kita mulai dari situ. Tapi pada tahun kedua, ya pada tahun kedua kita bisa mulailah dari awal. Ya. Namun ya, tabel rencana pelaksanaan itu dalam pelaksanaannya mungkin bisa berbeda nanti. Ya, tapi sebagai sebuah proposal, sebagai sebuah usulan itu bisa kita mulai. Kalau saya bisa melakukan dari awal tahun, kalau untuk tahun yang kedua dan ketiga gitu ya. Tapi untuk tahun pertama saya melakukan penyesuaian gitu ya. Dimulai pada bulan apa begitu. Ya, seperti itu. Nanti di tahun kedua dan tahun ketiga biasanya disuruh melakukan revisi lagi, Ibu Admi. Ya, jadi menyesuaikan lagi nanti. Ya. Seperti itu. Oke, silakan. Halo, mau nanya lagi, Pak? ya silakan Pak Arwan. Silakan. Untuk penelitian, Prof. Andri mau nanya untuk Silakan, Pak. Ya. skema fundamental reguler itu kan multi year ya, 2 tahun ya. Itu yang dimaksud 150 juta itu per tahun atau dibagi dua menjadi 75 juta atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Itu maksimalnya ya, Pak ya? Iya, Ah, maksimal 50 oke. juta itu untuk multi year atau hanya untuk 1 tahun per tahun maksudnya? Per tahun, Pak. Oh, per tahun di sana berarti 300 Pak ya untuk multi year ya Ya, dimasukkan juga maksimalnya ya, di Pak. timeline-nya. Ya, Masing-masing ya. 150. Berarti untuk tahun kedua sudah bisa dimasukkan sinopsisnya atau belum, Pak? Atau belum bisa, Pak? Sinopsis untuk Di tahun proposal kedua. awalnya sudah dimasukkan, Pak. Tapi nanti biasanya Oh, sudah dimasukkan. pada tahun kedua, jadi di proposal tahun Ya. awal, di proposal tahun pertama itu sudah dibuat rencana Jadi untuk tidak 1 tahun, menunggu 2 tahun gitu. tidak menunggu hasil penelitian tahun pertama baru dibuat sinopsis, Pak. Enggak seperti itu, Pak. Sudah Oh, tidak. jadi di metodologi nanti sudah disampaikan rencana tahun pertamanya itu apa, Oh, tahun keduanya itu apa, itu sudah disampaikan nanti, Pak. oh, sudah disampaikan ya. Iya. Oke, ya. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih. Mas. Ya Pak Singgih, ini ada pertanyaan di kolom chat, Silakan, dari silakan. Pak Mungkin Nur ya, ada saya Pak. bantu bacakan. Ya, Dari silakan. Pak Nur mungkin ditujukan ke siapa nih Pak Nur? Keduanya mungkin ya. Untuk mengisi template, apakah boleh copy paste gitu ya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk mitra dari pemerintah, itu model pendanaannya bagaimana? Mungkin pertama ke Prof. Nur dulu. Silakan Prof. Nur. Ya, sebenarnya sih nggak masalah ya, copy paste itu nggak masalah. Yang penting itu yang di copy paste itu milik siapa gitu. Itu aja sih. Itu hanya teknik penulisan saja nggak masalah. Jadi selagi pada waktu mengcopy itu tidak mengubah format. Jadi yang penting itu jangan sekali-kali mengubah format. Jadi kadang-kadang ada yang pengusul itu kreatif gitu ya, yang tidak boleh dihapus ya, dihapus. Padahal itu panduan reviewer untuk menilai. Ya, bagian C misalkan ini itu dibaca pada waktu kita mereview malah dihapus sama dia. Nah, kalau dihapus itu menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan template, langsung digugurkan itu. Ya, jadi langsung digugurkan ya. Dosen atau pengusul yang kreatif kayak gitu digugurkan. Karena apa? Lah mau suruh ngikutin template aja nggak mau. Ya. Jadi ingat bahwa ini kita itu sedang kompetisi nyari duit ya. Ya, bukan kompetisi apa ya yang tidak berhubungan duit, ini kita nyari duit. Jadi yang punya duit ya
mau keras ya silakan aja. Orang disuruh ngikutin template aja nggak mau. Kok ini minta duit, coret. Ya gitu ya. Jadi copy paste itu sebenarnya nggak masalah selagi tidak merusak template-nya. Pertanyaan kedua, Prof, untuk mitra dari pemerintahan, kira-kira model pendanaannya bagaimana? Ini untuk pengabdian atau apa ini? PKM ya nampaknya ya, Pak Nur ya. Pak Nur PKM mungkin yang bisa bantu tambah menjelaskan, Pak Nur. skema Kedua-duanya, Bu. Kedua-duanya, Oh, Bu. dua-duanya, penelitian dan PKM. Betul. PKM itu kan eh, skema yang kita ambil itu kan yang sangat mungkin hanya satu, ya, pemberdayaan berbasis kemasyarakatan saja. Yang pemula itu nggak bisa karena itu kan untuk klaster di luar mandiri. Yang berbasis kemahasiswaan itu KKN gitu. Ya. Jadi praktis cuma itu dan itu tidak mengharuskan ada penyertaan dana. Ya. Jadi itu tidak ada dana. Baik, terima kasih. Ya, baik. Kalau terkait penelitian, mungkin Prof. Andri mau menambahkan, Prof, kalau untuk model pendanaan dari pemerintah, Prof. Baik, terima kasih, terima kasih. Untuk pendanaan, jadi apa yang kita usulkan ya di pendanaan itu ya pendanaan yang dimintakan kepada ke kementerian gitu ya, Kemendikbudristek gitu ya. Nah, untuk itu misalnya ada mitra yang ingin berkontribusi dana, ya kita sampaikan saja itu di dalam surat dukungan yang dilampirkan dalam proposal gitu. Untuk penelitian terapan khususnya ya. Jadi misalnya di dalam penelitian terapan itu ada kesediaan dari mitra untuk misalnya kesediaan untuk menggunakan hasil penelitian atau membantu penelitian atau memberikan fasilitas penelitian atau memberikan bantuan dana penelitian. Nah, itu disampaikan saja ya. Tapi kalau yang diajukan pendanaan ke kementerian yaitu adalah sesuai dengan sesuai dengan ya RAP yang kita ajukan saja. Jangan yang di mitra dimasukkan ke ke Bima lah gitu ya, jangan dimasukkan ke RAP yang diajukan ke kementerian gitu. Seperti itu, Bu. Ya, ya baik, Pak Andri. Ya, Bu Fen, ini ada pertanyaan Bu Fen yang kayaknya Ya, silakan Pak Singgi. ada beberapa dosen yang bertanya kayaknya sama ini, yaitu terkait contoh proposal yang sudah pernah lolos. Nah, di sini berarti arahnya ke Profesor Andrianto dan Profesor Nurholis ini. Apakah berkenan Pak nanti dibagikan ke teman-teman dosen Pak sebagai rujukan gitu, sebagai contoh? Ya, siap aja Iya, Pak. yang PKM itu silakan saja. Setahu saya pernah juga men-share yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang tahun 2003 yang terbaru silakan. Silakan, dari saya juga siap Pak Singgi. Baik, nanti P3M yang akan membagikan kepada teman-teman dosen Polban ya Pak ya. Jadi internal kita saja. Terima kasih sebelumnya Pak. Silakan Bu Fen, mungkin ada yang kelewat saya barangkali ada pertanyaan dari Bapak. Kalau pertanyaan yang tadi sama ya, ini nampaknya terkait dengan contoh proposal dari Prof. Nur, penelitian dari Prof. Andri, kemudian eh, dari Pak Ari ini ada pertanyaan, dalam template proposal penelitian, apakah boleh menambah subpoin agar memastikan isi konten? Contohnya pada bagian pendahuluan, misalnya kita buat subpoin berurut, latar belakang, rumusan masalah, dan seterusnya. Jadi menambahkan kata-kata gitu ya. Subpoinnya latar belakang, kemudian rumusan masalah. Demikian pertanyaannya. Prof. Andri barangkali akan lebih dulu menjawab. Baik, Silakan Pak Prof. Ari. Ya, Pak Ari, terima kasih pertanyaannya. Pak Ari, itu yang saya lakukan, Pak Ari. Jadi untuk mempertegas bahwa komponen dari proposal saya di bagian pendahuluan misalnya itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, itu kadang-kadang saya berikan pointer-pointer gitu. Ya. Urgensi itu juga saya kasih pointer sendiri gitu. Supaya apa? Supaya ya secara sekilas reviewer itu bisa melihat. Jadi pada dasarnya proposal ini urusan kita menarik perhatian reviewer gitu ya. Sedang merayu reviewer gitu. Ya, jadi supaya reviewernya tidak repot, rumusan masalahnya ada di mana sih, latar belakangnya ada di mana sih, kemudian urgensinya ada di mana, kita kasih pointer-pointer saja supaya
ya kita memanjakan reviewer gitu supaya reviewernya nggak apa namanya ya nggak nyari-nyari nggak harus nyari-nyari. Begitu Bu Ratu. Ya baik Prof. Andri. Jadi justru itu diperlukan ya Prof. Andri ya. Saya melakukan, saya Oh, melakukan, saya melakukan. iya ya baik. Mungkin Prof. Nur ada tambahan kalau terkait dengan PKM. Apakah hal serupa dilakukan atau tidak, Prof? Iya, selama ini menulis dengan gaya pointer ya, Eh, atau Sebenarnya tidak gimana? aja. Jadi untuk menegaskan aja, misalnya rumusan masalah, kemudian saya ganti baris gitu aja Pak Nur, Prof Nur. Oh, ya Nah, kalau gitu. ganti paragraf itu lebih bagus ya. Nah, untuk menggunakan pointer ini juga boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu berlebihan ya, karena nanti proposal itu jadi seperti ringkasan ya. Jadi hati-hati. Jadi ketika kita menggunakan pointer-pointer itu apa dilakukan secara bijaksana, jangan berlebihan ya. Saya pernah mereview yang terlalu banyak pointer, jadi kesannya itu proposal ini ringkasan ya, bukan narasi, bukan bukan penjelasan. Padahal proposal itu juga lebih ke arah penjelasan ya, bukan bukan pointer-pointer saja. Jadi boleh-boleh saja tapi bijaksana, ya, menggunakannya itu secara bijaksana. Jangan berlebihan ya. Kalau saya sarankan pindah paragraf itu jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan model pointer ya. eh, Seperti itu lebih apa kurang kurang kalau saya ya, tapi ini kan kembali lagi ya, kembali lagi bahwa apa masing-masing itu bagaimana membuat proposal itu tampil dengan baik, kemudian dibaca dengan mudah ya. Itu penting ya. Jadi jangan menyelipkan sesuatu yang penting tapi di tengah-tengah narasi yang kemungkinan susah dilihat gitu ya. Itu hilang nanti karena yang diperiksakan banyak dan reviewer itu sering membacanya itu secara scanning ya. Jadi bukan bukan benar-benar dibaca ya, tapi loncat-loncat. Itu aja sih menurut saya. Ya, oke. Jadi menambahkan penjelasannya tadi ya. Jadi misalnya yang pertanyaannya Pak Ari tadi, misalnya rumusan masalah, kemudian ya rumusan masalah dari usulan ini adalah seperti ini, ya gitu, dibuat seperti itu. Jadi saat reviewer itu melirik itu tuh sebenarnya sudah jelas. Tapi saya juga melakukan bahwa di usulan lengkap saya itu saya lakukan ini, saya lakukan setiap ini misalnya tujuan saya kasih ini sendiri, kemudian rumusan masalah saya kasih apa namanya saya kasih penunjuk tersendiri gitu, jadi supaya mudah bagi reviewer. Tapi saya setuju bahwa itu jangan hanya semata-mata pointer gitu ya. Kayak kemudian ada dulu ya pernah ada namanya apa namanya itu template yang eh, kuncinya itu sangat ini sangat ketat. Jadi format dikunci gitu ya. Jadi nggak boleh nggak bisa miring, nggak bisa tebel gitu ya. Tapi belakangan memang ada perubahan gitu ya. Jadi kita ikuti saja. Jadi template yang ada itu Bapak Ibu pakai, kemudian Bapak Ibu menulis di apa namanya di space di ruangan yang memang disediakan untuk menuliskan ide Bapak Ibu semua. Terima kasih, lanjut. Iya, Prof. Terima kasih. Jadi kalau menuliskan kata latar belakang rumusan masalah tidak masalah ya, Tidak Prof. Andri? masalah, ya saya melakukan itu. Saya melakukan itu. Tujuan saya tulis sendiri, tujuan kemudian saya jelaskan tujuan itu apa. Iya, baik, Prof. Ya, ini Pak sedikit Singgi, ya, sedikit ini silakan, aja Bu. informasi aja. Suaranya Prof Andri terlalu kecil Pak. Bagi sebagian teman nggak kedengeran. Kalau saya kebetulan karena pakai komputer, jadi bisa saya fullin ini ya suaranya. Oke, oke, oke. Ya, ini udah lebih jelas Pak. Lebih jelas, oke, baik, baik. Ya, ya, oke. Mungkin masih ada lagi ya yang belum kita. Halo, Bu Fen. Mungkin masih ada lagi yang belum kita bacakan pertanyaannya, atau mungkin masih ada Bapak Ibu yang penasaran pengen bertanya lagi. Saya Pak. Halo Pak Nur Hakim ya. Monggo, Ya, monggo. Ya.
Kalau Ya, tema penelitian atau PKM itu apakah harus sesuai dengan jurusan di mana kita bekerja atau bagaimana, Pak? Itu aja. oke. Monggo Prof. Andri dan Prof. Nur untuk menjawab pertanyaan Pak Nur Hakim. Prof. Nur ini saya rasa ini. Ya, kalau untuk pengabdian itu sebenarnya bebas-bebas saja, tapi track record kan dibangun dari keahlian gitu. Jadi misal saya membuat pengabdian masyarakat beternak lele misalkan, saya nggak punya kompetensi di situ. Ya. Walaupun saya misalkan bisa, ya. Jadi bedakan antara kompetensi yang diakui dengan kompetensi yang hanya sekedar pengembangan diri oleh diri kita sendiri. Nah, ini beda ya. Jadi kita itu harus tunduk pada aturan formal bahwa misalkan saya di Polban orang elektro yang bidangnya kendali yang mungkin dianggap mengerti mekatronika dan robotika. Ya saya tidak bisa ya kemudian mengusulkan untuk bidang kimia misalkan tidak bisa atau bidang refrigerasi misalkan tidak bisa. Walaupun mungkin saya membuatnya bisa, tapi saya tidak diakui, kompetensi saya tidak diakui. Ya, tidak diakui. Nah, itu di pengabdian itu seperti itu. Di penelitian saya pikir ya lebih saklek lagi. Ya, di pengabdian saja seperti itu ya. Jadi pengabdian ini di pusat itu ya yang sering disetujui ya memang yang berhubungan itu, berhubungan dengan keahliannya bukan bukan asal bikin pengabdian itu bukan ya. Umumnya loh ya walaupun memang satu dua itu misalnya kayak bank sampah misalkan kan di kita prodinya kan nggak nggak kemana-mana ya mungkin itu bisa juga yang pernah lolos kayak misalnya Bois ke dulu kan masalah bank sampah nggak masalah itu tapi kalau yang topiknya memang membutuhkan keahlian kayak misalkan membuat modul praktikum yang berbentuk robot atau mekatronika dibuat oleh jurusan kimia misalkan nggak akan diterima ya nggak akan diterima karena nggak nyambung walaupun mungkin bisa ya begitu Pak. Ya, terima kasih, Pak. Tapi Pak Nur, background saya itu kan energi dan lingkungan. Nah, kalau saya ke PKM atau pendidikan ke lingkungan kan mungkin agak aneh ya, karena saya ngajarnya kan di revigrasi begitu. Terima kasih. Ya, Pak Singgi barangkali masih terbaca chatnya. Tadi karena saya sempat terlempar chatnya hilang Pak Singgi. Ya, Mungkin di Pak Singgi masih ada. rasanya ada dua lagi Bu yang Ya. ada di chat yang belum saya bacakan ya pertanyaannya. Sebentar, tadi itu tentang ini Pak, jumlah anggota PKM ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Riniati, apakah PKM dibatasi hanya untuk 2 orang? Nah, gimana kalau lebih gitu ya? Karena butuh orang lebih banyak dengan keahlian yang berbeda. Nah, jadi pertanyaannya, apakah betul hanya dibatasi 2 orang anggota atau bisa lebih? Ya kalau menurut aturan dibatasi ya Bu Feni ya. Ya, betul. Betul Iya. dibatasi. Ada di Jadi panduannya tertulis ya. ini yang termasuk bagaimana kita kembali lagi seperti tadi Profesor Andrianto sampaikan bahwa suka tidak suka aturan itu harus diikuti. Ya, jadi nggak bisa ya kita protes ya. Jadi ini aturan ya, aturan yang dibuat oleh orang yang akan memberi dana. Jadi suka tidak suka kita harus ikuti. Tapi bagaimana cara menyelesaikan kalau kita butuh beberapa orang, ya kita bisa menggunakan mahasiswa misalkan. Bisa juga menggunakan rekan kita tapi tidak tercatat secara formal. Ya, saya pernah tahun 2023 itu sebenarnya anggota saya ada 3, ada Pak Edi Rahman, Pak Imbang, dan Pak Dadan. Nah, tapi Pak Dadan tidak dimasukkan secara formal. Karena apa? Tidak bisa. Apakah itu merugikan Pak Dadan? Ya jelas merugikan. Tapi ini kan kita berpikir bagaimana strateginya kan. Ya, nah Pak Dadan diikutkan di dalam karya ilmiah, diikutkan dalam hak cipta. Ya, jadi kan tidak rugi-rugi amat gitu ya. Ya,
Itu. Jadi masih di dalam publikasi itu boleh ya. Di publikasi itu boleh kok kita memasukkan teman-teman kita yang tidak secara formal sebagai pengusul itu boleh. Ya, cukup dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Nur. Ini ada pertanyaan dari Pak Iwan Ridwan. Sebelum saya persilakan, ini ada satu pertanyaan saya bacakan dulu ya, Pak ya. Dari Bu Aprianti, apakah ada perbedaan skor untuk bobot penilaian referensi jika yang disitasi adalah publikasi nasional dengan internasional? Masalah referensi ya, Iya, nasional dengan internasional. Ya. baik, ini mungkin saya yang jawab. Ya. Ya, Pak Andri. Saya jawab singkat aja, ada. Karena ada poin penilaian, yaitu mengenai referensi itu ada kebaruan referensi dan relevansi dan kualitas referensi. Jadi yang jadi jurnal internasional bereputasi tentunya oleh reviewer dipandang itu memiliki bobot penilaian yang lebih tinggi, begitu. Ya, itu seperti itu. Iya, Pak Singgi. Apa sudah habis pertanyaan yang tadi, Pak Singgi? Oh, sebentar. Kayak masih ada Ada yang dari pertanyaan dari Pak Iwan Ridwan. Ya, mungkin ada kelewat. RAB juga. Oh, ini Yang ada. ini yang dari Bu Vera ya. Ya. Ya, silakan. Izin tanya lagi, Prof, di dalam proposal penelitian, apakah diperlukan untuk menginformasikan ringkasan RAB per tahun? Juga jejak penelitian ketua peneliti, apakah perlu dituliskan secara eksplisit atau cukup dari sitasi ya mungkin maksudnya ya. Oke, terima kasih. Silakan, Ya. Prof. RAB per tahun tidak usah dituliskan di proposal, itu nanti akan muncul sendiri di usulan lengkap Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak Ibu dalam tahapan pengusulan proposal itu akan mengisikan RAB per tahun. RAB itu akan nanti ada 5 komponen yang harus diisi. Alat dan bahan, kemudian laporan, kemudian pengolahan data, kemudian yang lain-lain lah pokoknya itu nanti akan ada poin-poin seperti itu. Pengeluarannya apa saja nanti akan ada di situ. Tahun pertama, tahun kedua itu Bapak Ibu masukkan di situ sehingga nanti keluar totalnya berapa ya. Dan itu nanti kalau dicetak proposal lengkapnya itu akan keluar itu. Tapi tidak ditulis di proposal yang disampaikan template-nya tadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai jejak peneliti. Apakah perlu dituliskan secara eksplisit atau cukup dari sitasi? Ini dua-duanya perlu. Yang pertama dari sitasi karena penilaian ya salah satu poin penilaiannya adalah karya dari pengusul, ketua pengusul yang disitasi oleh proposal itu masuk penilaian. Itu pertama. Yang kedua, baru saja saya dengar dari Prof. Sumeru katanya nanti pengusul juga yang untuk penelitian terapan ini ya, pengusul juga harus mengunggah karya ilmiah yang disitasi. Sampel karya ilmiah yang disitasi. Jadi oleh karena itu siapkan aja ini ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menyusun proposal, siapkan Bapak ada karya Bapak Ibu yang disitasi. Ini apa ini? Ini untuk sebenarnya untuk mengetahui lebih dalam rekam jejak dari Bapak Ibu semua. Apakah benar Bapak Ibu punya pengalaman penelitian seperti ini sehingga pemberi dana nanti yakin oh sudah punya pengalaman, sudah punya publikasi seperti ini. Ya, jadi tidak ragu-ragu lagi untuk memberikan dana atau tidak ragu-ragu untuk menolak kalau misalnya tidak ada penelitian sebelumnya yang relevan yang pernah dilakukan. Begitu. Jadi untuk Bu Admi rekam jejak itu ada sitasinya nanti ya yang akan menentukan penilaian. Yang kedua itu sampel dari paper pengusul itu nanti juga harus diunggah. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Andri. Ini ada pertanyaan dari ini ada Pak Wadir 1, Pak Iwan Ridwan. Silakan Pak. Dari tadi sudah mengacungkan tangan, tapi kami membacakan dulu yang sudah nanya Ya, dulu. Monggo. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Singgi? Jelas, Pak. Jelas, ya. Terima kasih Pak Singgi, Bu Feni, Prof. Adrianto, Prof. Nur yang sudah memberikan penjelasan. Saya tidak bertanya, hanya memberikan saran aja Pak Singgi. Pertama ini yang hadir sekitar 30 ya. Jadi sebaiknya ini direkam, kemudian di-upload di webnya, di YouTube-nya Polban ya. Kemarin kita sosialisasi Japung juga kita upload di YouTube-nya Polban. Sehingga nanti teman-teman yang tidak hadir bisa melihat ulang apa yang disarankan oleh Prof. Andri maupun Prof. Nur. Yang kedua mungkin himbauan untuk teman-teman ya. Jadi kita sedang
memproses kenaikan jabatan akademik dosen yang periode Maret ini, ada yang eligible-nya sebanyak 145, tetapi karya ilmiah secara khususnya yang eligible hanya 15. Jadi yang mengajukan hanya 15 orang dari 145. Artinya ini proposal penelitian ini sangat sangat penting ya buat Bapak Ibu sekalian. Selain nanti bisa dijadikan luarannya secara khusus ya untuk jurnal internasional Sintas 1-2 untuk yang lektor kepala, juga jadi syarat khusus tambahan ya untuk calon-calon GB ini untuk yang sudah LK, karena kita juga beberapa calon yang eligible GB itu ada beberapa yang tidak punya syarat khusus tambahan. Jadi mohon ini dimanfaatkan juga nih. Apalagi tadi sudah trik-triknya sudah disampaikan oleh Prof. Nur dan Pak Andrianto, saya kira ini sangat membantu. Masih ada waktu sekitar 2-3 minggu sebelum Lebaran, mungkin kita bisa membuat proposal, finalisasi proposal gitu ya. Mudah-mudahan korban makin banyak yang submitnya dan juga banyak yang eligible nanti ke LKGB pada berikutnya. Mungkin itu Pak Singgi, Bu Feni, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Sarannya kami terima dan sudah direkam. Nanti kami akan coba upload di website di YouTube-nya P3M dan juga mungkin di Polban ya. Dan seperti tadi saran dari Pak Iwan, ini layak untuk diperjuangkan ya Bapak Ibu, kesempatan untuk mendapatkan pendanaan dari program kementerian. Baik Bu Fen, barangkali ada yang kelewat dari saya. Iya, Bapak Ibu, di sini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Namun nampaknya ini waktu sudah 17.23 ya, Pak Singgi ya. Iya, Sudah betul. melewati 20 menit dari target Yang yang kita direncanakan ya. rencanakan ya. Bagaimana Pak Singgi? Mungkin nanti bisa dilanjut secara ini ya, daring gitu ya, luring ya, secara di darat aja mungkin bisa diskusi atau bertanya langsung Betul. kepada Prof. Nur dan Prof. Andri ya. Semoga berkenan nih Prof. Iya. Sedikit lagi, boleh nggak? Boleh menanya sedikit. Oh, Pak Arwan ya, silakan Pak. Ya. Untuk sinopsis itu apakah sudah ada template-nya atau perlu ada template-nya Pak dari Dikti? Membuat sinopsis, apakah disediakan template-nya? Template Ke Pak Andri, proposalnya Pak, Prof. ada Andri. Pak. Sudah ada Pak. Syaratnya sudah dibagi oleh Pak Ketua. Oh, sudah ada. Sudah Template ada. untuk menulis sinopsis. Proposalnya Betul. ya Pak ya. Iya. Enggak, yang sinopsis, menulis sinopsisnya. Oh enggak, kalau itu enggak ada template-nya Pak. Enggak ada template. Enggak ada. Oh iya, iya. Jadi bagian daripada template proposal aja ya. Iya. Diselipkan di sana. Betul. Oke. Ya, baik. Terima kasih Prof. Andri. Sama-sama Pak Arman. Ya, baik. Bagaimana Bu Fen? Kita tanggung ini Bu Fen yang anggota ada peneliti. Oh ya, ya. Ditanyakan saja ya, Nanggung ya. Mungkin ya. ini pertanyaan terakhir barangkali ya, Pak Singgi ya. Ya, dua pertanyaan terakhir terkait dengan satu pertanyaan terakhir tentang ini, anggota tim peneliti, apakah tidak ada ketentuannya? Kalau tadi PKM ada ketentuan ya, memang di panduan dituliskan maksimal 2. Nah ini pertanyaannya, jumlah anggota tim peneliti. Prof. Andri barangkali, Prof. Ya, saya jawab singkat aja, ada ketentuannya ya. Di panduannya juga sudah dibagi oleh Pak Ketua, Pak Jakob, di grup P3M. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Jadi jumlah anggota itu ada ketentuannya. Ya. Ya baik, Prof. Cukup barangkali ya Bapak Ibu, untuk hal-hal lain mungkin bisa dipelajari lagi di panduan. Kemudian bila ada hal-hal lain yang mungkin bisa ingin ditanyakan, bisa kita coba sambungkan ke Prof. Nur dan Prof. Andri. Barangkali begitu ya Pak Singgi ya? Ya, setuju Bu. Ya. Dan untuk acara hari ini, karena tadi yang mau buka Pak Ketua, Pak Yakob, kita persilakan beliau untuk menutup ya. Ya, terima kasih banyak Pak Singgi, Bu Feni, Prof. Nur dan Prof. Andri atas paparannya hari ini. Catatan penting, nanti contoh proposal akan kami masukkan ke dalam Google Drive. Nanti kita share ke Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi itu catatan proposal yang didanai menggunakan template tahun-tahun sebelumnya, Pak. Karena tadi ada perubahan. Jadi jangan sampai nanti kesimpulannya salah, wah kok saya ditolak, padahal sudah sesuai contoh template. Nah, jangan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua,
Nanti setelah Bapak Ibu submit di Bima, nanti dari P3M itu akan bisa mengecek Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, nanti kita akan bantu melakukan pengecekan administrasi. Jika memang belum sesuai, kita bisa kembalikan sebenarnya ke Bapak Ibu. Nah, itu kita lakukan di internal. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Kita masih punya waktu sampai 7 April 2025, tapi harapannya jangan hari terakhir Bapak Ibu, karena biasanya sistem sudah down duluan atau sudah prosesnya jadi lambat seperti itu. Jadi antisipasi. Itu saja, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Sebentar lagi berbuka. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.